Latifah. Saya Widya Eka Putri. Saya Pramudita Julia Putri. Saya Yasmani Nur Silmi. Saya telah Panita. Kami siswa-siswi SMK Ma'arif NU Bobotsari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 Fakultas IPB. Semester 1 ini ada materi Pak IPB yang sangat berkesan bagi kami, yaitu materi pemulasan jenazah, mulai dari hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, doa setelah salat jenazah. Setelahnya masing-masing menjelaskan subbab dari materi itu. Materi sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sholat ini termasuk fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian umat Islam yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sholat jenazah dilakukan tanpa ruku dan sujud. Dilakukan 4 kali takbir. 2 niat sholat jenazah. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana wa la. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap mayat. Setelah seorang diyakini wafat, baik atas petunjuk dokter ataupun orang lain yang berpengalaman, maka yang hendaknya dilakukan oleh seseorang muslim terhadapnya adalah mengucapkan innalillahi, memejamkan kedua matanya dengan cara yang lembut, mengikatkan kain antara kedua kepalanya, meminyaki semua persendinya, melepaskan semua pakaian yang dikenakan, meletakkan tubuhnya di atas perahu, meletakkan pemberat di atas perut si mayat agar perutnya tidak membesar, menyelesaikan utang piutang si mayat, mengusahakan penyelenggaraan jenazah secepatnya. Tubuh mayat di atas bangku pemandian. 2. Sebaiknya tidak ada orang lain yang hadir selain yang memandikan atau keluarga. 3. Petugas yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. 4. Menekan perut si mayat secara lembut untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa di dalam perut sambil mengguyurkan air. 5. Membersihkan najis yang ada. 3. Dibasuh seperti membasuh anggota wudhu. Dianjurkan menggosok gigi dan menyisir rambut. 7. Menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan dari kepala sampai kaki. 8. Saat menyiram kepala mayit, hendaknya telinga mayit ditutup jari tangan agar tidak kemasukan air. 9. Mengembalikan tubuh mayit dengan lembut, menyiramkan lagi dengan membasuh anggota tubuh bagian kiri. Siraman sebaiknya dalam bilangan ganjil 3, 5, atau 7. 10. Siraman pertama dicampur dengan air sabun atau kapur barus daun bidara. 11. Setelah dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan handuk atau kain bersih. 12. Apabila setelah dimandikan mayat masih mengeluarkan najis, maka najis diwajibkan dibersihkan dan tidak wajib mandi lagi. Dalam hal ini yang wajib adalah menutupi seluruh tubuh mayat dengan selembar kain, namun lebih sempurna dengan 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Kain yang digunakan hendaknya berwarna putih dan tidak mahal harganya, bersih dan diberi kewangian. Adapun detailnya ialah sebelum mayat diangkat dari pemandian, siapkan kain kafan yang telah ditutupi pewangian. Baik kanut mayat diberi kain yang diberi kain yang disobek ujungnya, kemudian ditarik sampai pinggul lalu diikat. C. Kain kafan mulai ditutup dengan urutan kain kafan sebelah kiri, kanan, kiri lagi. Jadi bentuk lipatan kafan dengan bagian tengah badan dengan model pengikat miring. E. Masing-masing ujung kain kafan pada kaki dan kepala mayat disatukan dan diikat dengan kuat. Memakamkan. Ini adalah proses terakhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah keranda mayat diletakkan di selatan lubang kuburan dengan posisi kepala mayat diutarakan. B. Mayat dikeluarkan dari keranda dengan urutan kepala, badan, kaki dengan posisi miring menghadap kiblat. Pada saat memakamkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk, pipi mayat dibuka dan ditempelkan ke tanah. Di semua tali kafan dilepas. E. Kaki serta wajah disandarkan ke kuburan. F. Agar tetap menghadap kiblat, jenazah diganjal dengan bata atau bola-bola tanah. G. Setelah diletakkan secara sempurna, bagi yang menghadiri proses pemakaman disunahkan menabur tanah di kepala mayat sebanyak 3 kali sambil berdoa, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum
nun ukhra. Setelah itu mayit ditutup dengan papan, I disunahkan diazani sebelum dikubur, J liang kubur ditimbun tanah sampai rata, K mendoakan mayit agar diampuni dosanya, dan dalam pengaruh mazhab Imam Syafi'i dianjurkan membaca talqin. Setelah dimakamkan, selanjutnya doa sesudah salat jenazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah fikrika wa hadahal mayyiti minan nar. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala hadal mayyiti waj'al qabrahu rawdatan minal jannah wa la taj'al kullahu hufratan minan niran. Wa sallallahu ala khayri khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, dengan berkah suara Al-Fatihah, bebaskanlah kami dan jenazah ini dari api neraka. Ya Allah, curahkanlah rahmat ampunan kepada mayat ini. Jadikanlah tempat kuburannya sebuah taman yang nyaman dari taman-taman surga. Dan janganlah Engkau menjadikan kuburannya itu lubang jurang neraka. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada semulia-mulianya makhluk, Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabat semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.